tentang panca indera. Yang kedua nanti adik-adik mampu menjelaskan konsep dari masing-masing panca indera dan fungsinya. Yang ketiga nanti adik-adik mampu mengetahui bagaimana cara merawat dari panca indera tersebut. Dan yang terakhir nanti dengan mengerjakan kelompok adik-adik dapat menyimpulkan panca indera itu sendiri. Oke? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah. Nah, yang pertama Ibu mau menunjukkan ini kepada adik-adik. Apa yang adik-adik lihat dari gambar yang Ibu tampilkan? Nah, kalau gitu Ibu mau tanya dulu. Siapa yang tahu apa itu panca indera? Siapa yang tahu kira-kira apa itu panca indera? Oke adik-adik, jadi panca indera itu adik-adik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, panca indera itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti panca yang arti 5 dan indera yang berarti tubuh atau organ pada manusia. Siapa yang bisa mengulangi lagi? Apa itu panca indera? Ya Sergi, meminta untuk mengulangi lagi. Panca tadi Bu artinya 5, indera artinya tadi tubuh manusia. Oke, tepuk tangan untuk Sergi dulu. Nah, adik-adik sama seperti yang dikatakan oleh Sergi tadi, panca indera itu berasal dari bahasa Sanskerta yang itu panca dan indera. Panca itu tadi apa adik-adik? 5. Indera itu tadi apa? Organ tubuh manusia. Oke adik-adik. Nah, di sini yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang indera penglihatan. Ada yang tahu apa itu indera penglihatan adik-adik? Apa itu? Adik-adik, indera penglihatan atau mata jadi berupa 2 sepasang mata. Mata so. Nah, fungsi dia untuk melihat. Selain untuk melihat, mata juga dia dari setelah melihat dia bisa transferkan kepada otak dan nanti otak menerjemahkan apa yang dilihat oleh mata. Misalnya mata, presina, bang otak. Nah, saya tahu otak langsung ke mulut, langsung tengok. Oh, itu adalah kursi. Nah, yang kedua adik-adik, indera pendengar. Ada yang tahu apa itu indera pendengar? Ada Ibu. Indera pendengar adik-adik adalah telinga. Selain untuk mendengar juga fungsi dari indera pendengar tadi untuk keseimbangan tubuh manusia. Bisa diulang? Bisa. Ya, Dila, silakan mengulangi kembali apa yang telah Ibu sampaikan. Telinga itu bukan hanya untuk mendengarkan, tapi dia untuk menyeimbangkan keseimbangan tubuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk Dela. Nah, yang berikutnya adik-adik ada indera penciuman. Ada yang tahu apa itu indera penciuman? Hidung. Nah, hidung adik-adik, fungsi di hidung untuk merasakan bau yang ada di sekitar kita atau aroma yang ada di sekitar kita. Nah, siapa yang isu nih? Mana tahu sih toh? Nanti merasakan bau lagi. Setelah itu adik-adik ada indera pengecap atau yang disebut dengan lidah. Nah, fungsi dari indera pengecap ini adik-adik, dia bisa merasakan asam, pahit, manis, asin, dan gurih. Nah, yang terakhir itu adik-adik ada indera peraba. Indera peraba itu adik-adik adalah kulit. Itu kalau tadi Ibu, puit lite, teman lite pasti merasakan bertili ya toh? Nah, fungsi dari indera peraba ini adik-adik untuk membedakan kasar dan halus, dan dia juga bisa membedakan dingin dan panas dari suatu benda. Siapa yang bisa mengulangi kembali dari kelima panca indera ini tadi? Ya Islandi, Ibu minta untuk mengulangi kembali. Ya, pada Odil. Yang pertama itu indera penglihatan, yaitu mata, dia berfungsi untuk melihat. Yang kedua indera pendengaran, yaitu telinga yang berfungsi untuk mendengarkan
sekaligus sebagai tujuan tubuh manusia. Itu juga ibu. Oke, siapa yang bisa ulang lagi? Kak Kaviani? Saya Bu. Ya, Inca? Ada mata tadi Ibu sebagai indera penglihatan yang berfungsi untuk melihat. Yang kedua ada telinga yang berfungsi untuk mendengar dan menjaga keseimbangan tubuh manusia. Oke. Siapa yang bisa tambah lagi 3 ya tadi? Yang melihat Ada tadi mata indera ada manusia. Yang pertama indera penglihatan yaitu mata, fungsinya untuk melihat dan transfer prostat baru diterjemahkan ke mulut. Yang kedua yaitu indera pendengaran yaitu telinga, fungsinya untuk mendengar dan itu keseimbangan pada tubuh. Yang ketiga yaitu indera penciuman yaitu hidung, yang mana bisa merasakan aroma. Yang keempat yaitu indera pengecap yaitu lidah, fungsinya itu untuk merasakan citra rasa makanan. Yang kelima yaitu indera peraba, fungsinya untuk indera peraba yaitu kulit. Oke, tepuk tangan untuk Reyes. Nah, adik-adik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menjaga dan merawat dari masing-masing indera tersebut. Oke? Yang pertama adik-adik, cara menjaga dan merawat dari indera penglihatan. Oke? Yang pertama adik-adik, yang pertama itu tidak membaca di tempat yang terlalu terang cahaya dan kurang cahaya. Neka mau kita baca oleh lempai terang lampu aku oleh tempat dalam gelap. Yang kedua adalah tidak membaca terlalu jauh ataupun terlalu dekat. Yang ketiga, tidak membaca secara langsung dari bawah sinar matahari. Maksudnya neka mau baca yang mata lesai otong sampai dari mata. Oke? Selanjutnya adik-adik, sering mengkonsumsi vitamin A atau emeonidik yang sering ke dohang wortel untuk sehat mata. Ya adik-adik. Nah, selanjutnya adik-adik, cara menjaga dan merawat telinga. Yang pertama itu adik-adik, sering bersih telinga, sering pakai cotton bud. Neka pakai alat tajam, seperti pisau, jepit, neka, karena itu akan membuat telinga kita akan sakit. Oke? Selanjutnya adik-adik, dari indera penciuman atau hidung, sering membersihkan hidung dengan sapu tangan ataupun tisu. Yang kedua itu adik-adik, neka kebut kulisung, jangan dicabut bulu hidung. Atau ada yang dicabut bulu hidung kan? Yang ketiga adik-adik, yang keempat itu indera pengecap. Cara menjaga dan merawat indera pengecap ini adik-adik, yang pertama itu jangan makan atau minum yang terlalu panas dan yang terlalu dingin. Yang berikutnya, bersihkan lidah setiap kali menggosok gigi. Bersihkan gigi bersihkan agar lidah. Sergi, kau bersihkan lidah, bersihkan gigi. Oke, pintar Sergi. Nah, yang terakhir tuh adik-adik ada indera peraba. Nah, cara menjaga dan merawat indera peraba ini adik-adik, selalu mandi, dan mandi menggunakan sabun dan air yang bersih. Yang berikutnya, tidak menggunakan handuk dengan teman. Mereka gantian pakai handuk. Handuk tahu berserdi aspal tengok ikam. Pakai handuk yang mau handuk itu. Nah, adik-adik, ada yang bisa mengulangi kembali bagaimana cara menjaga dan merawat dari kelima indera ini tadi? Ada yang bisa? Yang pertama dari mata, kalau membaca tidak boleh di tempat yang terlalu terang dan gelap. Oke. Siapa lagi yang bisa? Ya, Dela. Mata tadi Bu, cara menjaga mata tadi tidak boleh membaca di bawah sinar matahari, tidak boleh membaca di tempat yang terang dan yang gelap. Cara merawat telinga tadi Bu, sering membersihkan telinga dengan cotton bud.
menjelaskan bagaimana cara adik-adik untuk mengerjakan. Yang pertama nanti di sini ibu telah menyediakan nama anggota kelompok nih. DKM menggotong sebelum kerja tolong tulis di anggota kelompok. Kemudian kalau baca di soal. Setelah membacakan soal itu po kerja lama itu Jangan lupa untuk kerjasama ya. Nah, ibu beri waktu kepada adik-adik untuk mengerjakannya selama 2 menit. Sudah Bu. Oh, sudah ya. Kepada teman Cantika dari kelompok 1 ibu persilakan. Kepada teman-teman yang lain harap untuk saling menghargai ya. Di depan Kak Cantika. Soalnya bagaimana cara merawat dan menjaga mata? Jawabnya, yang pertama tidak membaca di tempat yang kurang atau terlalu terang. Yang kedua, tidak membaca terlalu jauh dan terlalu dekat, jarak yang baik 30 cm. Yang ketiga, tidak membaca sambil tidur. Dan yang keempat, konsumsi vitamin A. Soal nomor 2, bagaimana cara merawat dan menjaga hidung? Jawabnya yang pertama, usahakan tidak terkena flu, jangan berhujan-hujan. Yang kedua, jangan mencabut bulu hidung. Yang ketiga, bersihkan hidung dengan sapu tangan atau tisu. Soal nomor 3, sebutkan fungsi dari masing-masing panca indera. Yang pertama, fungsi panca indera penglihatan atau mata untuk melihat. Fungsi panca indera pendengar atau telinga untuk mendengar dan keseimbangan tubuh. Panca indera penciuman atau hidung untuk mengenal bau atau aroma di sekitar kita. Fungsi indera pengecap atau lidah untuk merasakan pahit, manis, asam, gurih, dan asin. Fungsi indera peraba atau kulit untuk membedakan kasar, halus, dan dapat membedakan dingin dan panas. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ibu mau tanya dulu. Apakah jawabannya sama dengan kelompok 1 semua? Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua ini. Nah, kalau gitu adik-adik, pembelajaran kita sampai di sini. Siapa yang bisa menyimpulkan kembali terkait materi yang telah kita bahas sama-sama pada hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan kembali? Uci bisa menyimpulkan kembali? Terima kasih Bu. Ada 5 indera pada manusia. Yang pertama indera penglihatan ke mata, yang kedua indera pendengar yaitu telinga, yang ketiga indera penciuman itu hidung, yang keempat indera pengecap itu lidah, dan indera peraba itu kulit. Oke, tepuk tangan untuk Uci. Jadi adik-adik, hari ini tadi kita sama-sama membahas tentang panca indera pada manusia, yang dimana ada mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit. Oke, untuk pembelajaran kita sampai di sini, Ibu harap sampai di rumah jangan lupa untuk belajar ya, dan sampai jumpa di minggu depan. Satu orang yang pimpin doa. Sudah Bu. Tangan dulu kita semua.